हमारे साथ है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dengerin film dimanapun kalian berada. Cerita kali ini termasuk cerita yang sangat seru sekali. Mari kita lanjut and let's go. Cerita berpusat pada seorang mahasiswi bernama Veda, gadis sederhana yang berasal dari keluarga kasta bawah. Di kampus ia hampir setiap hari menjadi sasaran ejekan dan perundungan, hanya karena status sosial keluarganya. Tidak ada yang benar-benar ingin berteman dengannya, seolah-olah keberadaannya tidak pantas untuk dihargai. Suatu hari pihak kampus membuka pendaftaran anggota baru klub tinju. Kesempatan itu langsung menarik perhatian Veda. Ia sadar bahwa selama ini dirinya selalu menjadi korban karena tidak mampu melawan. Karena itulah ia memutuskan untuk belajar bertinju agar bisa melindungi dirinya sekaligus membuktikan bahwa orang dari kasta bawah juga memiliki harga diri. Setelah pulang ke rumah, Veda menceritakan keinginannya kepada sang kakak. Bukannya melarang, kakaknya justru mendukung penuhnya. Ia berharap kemampuan bela diri itu dapat membantu Veda menghadapi kerasnya perlakuan masyarakat terhadap keluarga mereka. Di sisi lainnya diperlihatkanlah sekelompok pemuda arogan yang sengaja mengacaukan pesta pernikahan milik keluarga kasta bawah. Mereka menganggap rakyat miskin tidak pantas mengadakan perayaan semewah itu. Peristiwa tersebut kembali menunjukkan betapa kuatnya diskriminasi yang terjadi di daerah mereka. Sementara itu cerita beralih kepada seorang mantan perwira militer bernama Abhimanyu. Sebelumnya ia menjalankan misi penyamaran untuk menangkap kelompok militan di wilayah perbatasan. Operasi itu berlangsung sangat sengit hingga akhirnya Abhimanyu berhasil melumpuhkan hampir seluruh anggota kelompok tersebut. हमारे साथ है। Ketika pimpinan militan berhasil ditangkap hidup-hidup, komandannya minta agar pria itu dibawa untuk diinterogasi. Namun Abhimanyu memilih mengambil keputusannya sendiri. Didorong rasa dendam atas kematian istrinya yang dibunuh secara brutal, ia menembak mati pimpinan militan tersebut. हलाल पसंद है यहाँ। Akibat tindakannya, Abhimanyu diberhentikan secara tidak hormat dari militer dan kembali ke kampung halamannya di Barmer. Meskipun kehilangan karir, ia tidak pernah menyesali akan keputusannya itu. Setibanya di desa, Abhimanyu menemukan sebuah koper berisi jasad wanita yang diduga menjadi korban kekerasan. Ia segera melapor ke kantor polisi bersama dengan ayahnya. Namun para polisi justru bersikap acuh tak acuh dan tidak menunjukkan keseriusan menangani kasus tersebut. Ayah Abhimanyu kemudian membawanya menemui kepala desa bernama Jitendar. Di hadapan warga, Jitendar dikenal sebagai pemimpin yang dermawan dan bijaksana. Padahal di balik pencitraannya, ia adalah sosok yang menormalisasi penindasan terhadap kaum kasta bawah. भिंड जिले की बैठक की तरफ से तो खबर आई होगी आपको। रख लो उसे काम पे। Tujuan Abhimanyu datang sebenarnya untuk mendaftarkannya sebagai pelatih tinju di kampus tempat Veda belajar. Permintaannya pun diterima, tetapi sejak awal ia sudah melihat kesombongan Jitendar yang merasa memiliki kuasa penuh atas seluruh wilayah tersebut. Beberapa hari kemudian Veda datang ke arena latihan untuk mendaftar. Di sana ia bertemu dengan Abhimanyu yang membantu pelatih utama untuk mempersiapkan tempat latihannya. Saat itulah seorang perundung bernama Suyok datang bersama dengan teman-temannya dan kembali menjadikan Veda sebagai bahan ejekan. Keesokan harinya Veda datang lebih awal dan bersihkan arena latihan dengan harapan bisa diterima sebagai anggota. Namun pelatih utama menolaknya karena menganggap Veda tidak akan mampu membeli perlengkapan tinju. Meski demikian, Veda tetap memperhatikan setiap gerakan latihan dari luar ruangan. Anehnya, ia justru mampu menghafal teknik-teknik dasar lebih cepat daripada peserta lainnya. ये हुक और ये बॉडी शॉट। Di rumah, Veda minta izin kepada ayahnya untuk membeli perlengkapan tinju. Meskipun harga perlengkapan itu sangat mahal bagi keluarga mereka, sang ayah tetap memberikan uang hasil tabungannya demi mendukung impian dari putrinya itu. Sayangnya saat hendak pergi ke toko olahraga, Veda dihadang oleh Suyuk dan teman-temannya.
Mereka pun mukulinya hingga uang yang dibawa Veda robek dan tidak bisa digunakan lagi. Ketika melihat kondisi Veda, Abimanyu merasa marah. Malam harinya ia mendatangi tempat berkumpulnya Suyok dan melumpuhkan para perundung itu seorang diri. Sejak saat itulah Suyok mulai takut kepada Abimanyu. वो फौजी की रिपोर्ट निकाल। Keesokan paginya Veda menemukan satu set perlengkapan tinju di depan rumahnya. Ia segera menemui Abimanyu dan memintanya menjadi pelatih pribadi. Abimanyu akhirnya setuju, tapi mereka harus berlatih secara diam-diam agar tidak diketahui pihak kampus maupun Jitendar. Beberapa hari berselang, kampus mengumumkan kompetisi tinju yang akan segera digelar. Veda memberanikan diri minta izin kepada Jitendar untuk ikut bertanding. Demi menjaga citranya di hadapan publik, Jitendar mengizinkan Veda ikut serta, meskipun berasal dari kasta bawah. बॉक्सिंग कंपटीशन की परमिशन मिल जाती जीत गया ना। Namun ternyata tragedi besar segera terjadi. Kakak Veda diketahui menjalin hubungan dengan pria dari keluarga kaya. Mengetahui hal itu, Jitendar membawa keluarga mereka dan mempermalukan sang kakak di depan masyarakat. घुटनों पे जा। Tidak lama kemudian kakak Veda dipaksa menikah dengan kekasihnya. Di malam resepsi, Jitendar datang seolah-olah hendak memberikan ucapan selamat. Tetapi di hadapan semua orang ia justru membunuh kakak Veda secara kejam. Veda dan adiknya berusaha melarikan diri dari kejaran Suyok. Demi menyelamatkan sang kakak, adiknya rela mengorbankan diri agar Veda bisa lolos. Dalam keadaan putus asa inilah Veda mendatangi Abimanyu dan menceritakan semua yang terjadi. Mendengar kabar itulah Abimanyu langsung mendatangi rumah Jitendar dan menantangnya secara terbuka. Ia memperingatkan bahwa aturan yang dibuat Jitendar bertentangan dengan kemanusiaan dan suatu hari akan membawa kehancuran. Setelah itulah Abimanyu memutuskan bahwa Veda melarikan diri menuju pengadilan tinggi agar kasus mereka bisa didengar oleh pihak yang lebih berwenang. तथास्तु। Dengan menggunakan ambulans bekas yang telah diperbaiki, mereka memulai perjalanan panjang sambil terus dikejar polisi dan anak buah Jitendar. Dalam pelarian itulah Veda mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun, kaum kasta bawah di Barmer hidup tanpa kebebasan. Mereka selalu tindas dan tidak pernah mendapatkan perlakuan yang setara. Mereka sempat berlindung di rumah paman Veda yang merupakan pensiunan tentara. Namun Abimanyu menyadari ada sesuatu yang janggal. Ternyata sang paman telah bersekongkol dengan polisi dan membocorkan keberadaan mereka. Abimanyu minta Veda terus berlari sementara dirinya menghadang para pengejar itu. Dengan kemampuan tempurnya ia berhasil menahan polisi dan anak buah Jitendar, meski harus bertarung sendirian.
Setelah lolos, mereka bersembunyi di sebuah kuil. Di sanalah Abimanyu mengobati luka Veda dan memotong rambut gadis itu agar penyamarannya lebih meyakinkan. Perjalanan berlanjut hingga ke sebuah tambang terbengkalai. Veda kembali bertemu ayahnya yang berikan sepotong silet untuk berjaga-jaga. Tak lama kemudian Suyok menemukan mereka dan mengancam akan membunuh Veda. Namun kali ini Veda tidak takut lagi. Dengan silet pemberian ayahnya, ia melawan dan berhasil mengalahkan Suyok. Saat Suyok berusaha bangkit, sebuah ledakan besar terjadi. Abimanyu ternyata telah masang bahan peledak di area tambang. Suyok pun tewas seketika. Kematian keponakannya membuat Jitendar murka. Ia pun langsung bergerak menuju pengadilan tinggi untuk menghentikan Veda dan Abimanyu. Sesampainya di pengadilan, baku tembak tidak akan dapat dihindari. Abimanyu terkena beberapa tembakan tetapi tetap tertahan demi memberikan kesempatan kepada Veda menemui para hakim. Dengan sisa-sisa tenaganya, Abimanyu menghadang Jitendar dan anak buahnya. Ia terus bertarung meski darah mengalir deras dari tubuhnya. Sementara itu, Veda akhirnya berhasil berdiri di hadapan para hakim agung. Dengan suara bergetar, ia menceritakan seluruh kekejaman yang dilakukan Jitendar terhadap kaum Kastabawa. Ia tidak minta kekayaan atau kekuasaan, ia hanya minta keadilan, serta kebebasan yang selama ini dirampas dari keluarganya. Di luar ruang sidanglah, Abimanyu masih berusaha menahan Jitendar agar tidak bisa menghentikan Veda. Pertarungan terakhir itu pun menguras seluruh tenaganya. Setelah memastikan Veda berhasil menyampaikan kesaksiannya, Abimanyu akhirnya roboh akibat kehilangan terlalu banyak darah. Veda berhasil membuka mata para hakim mengenai penindasan yang terjadi di Barmer. Namun kemenangan itu harus dibayar dengan kehilangan sosok yang selama ini melindunginya. Abimanyu pun meninggal sebagai pahlawan, sementara perjuangan Veda menjadi awal lahirnya kesetaraan bagi kaum Kastabawa di wilayah tersebut. Demikianlah alur cerita film Veda ini. Dari kisah ini kita belajar bahwa keberanian untuk memperjuangkan keadilan seringkali menuntut pengorbanan yang sangat luar biasa. Perbedaan status sosial tidak seharusnya menjadi alasan untuk menindas sesama, karena setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Bagaimanakah menurut kalian? Coba komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton alur film kali ini. Nantikan alur film lainnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih, see you, wassalamualaikum.